Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Hamidah dari kelas 10 IPS 4 dan 1 Kota Cirebon akan membuat video mengenai dasar-dasar ilmu geografi. Pengertian tentang geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan. Jadi secara harfiah, geografi merupakan tulisan tentang bumi. Namun dalam ilmu geografi tidak hanya mengkaji atau mempelajari tentang sesuatu yang terjadi di permukaan bumi, tetapi juga aktivitas penduduknya, flora fauna, iklim dan batuan, air, dan juga interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ruang lingkup geografi fisik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi atau lingkungan abiotik yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, yang berupa tanah, air, udara, dan sinar matahari. Ruang lingkup geografi yang kedua adalah ruang lingkup geografi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala aktivitas kehidupan manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik lingkungan politik, lingkungan sosial, ekonomi, dan juga budaya. Yang ketiga adalah geografi regional. Geografi regional adalah topik yang membahas khusus mencakup suatu daerah atau wilayah tertentu, baik dalam segi atau aspek fisik maupun sosialnya. Konsep geografi. Konsep geografi adalah rancangan atau gambaran dari objek, proses, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi. Unsur geografi konsepnya penting karena berkaitan dengan persebaran, hubungan, fungsi, dan bentuk. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi terbagi menjadi 2, yaitu absolut atau pasti. Lokasi absolut dilihat dari garis lintang maupun garis bujur. Sifatnya tetap karena dilihat berdasarkan garis astronomis di bumi. Yang kedua adalah lokasi relatif. Lokasi relatif itu sifatnya tergantung di mana letaknya karena dilihat dari daerah lainnya atau sekitarnya. Sifatnya tidak tetap karena dilihat dari sekitarnya. Yang kedua adalah jarak atau yang disebut sebagai ruang. Terbagi menjadi 2, yang pertama adalah jarak mutlak, jarak yang ukuran satuannya itu tetap yaitu meter dan kilometer. Yang kedua adalah jarak relatif, yang ukuran jauhnya diukur dari berdasarkan antara 2 wilayah tertentu dan diukur dengan waktu. Yang ketiga adalah morfologi. Morfologi adalah konsep yang menjelaskan tentang struktur luar dari batuan-batuan yang menyusun bentuk morfologi pada permukaan bumi. Yang keempat adalah keterjangkauan. Keterjangkauan adalah jarak yang bisa dicapai dengan maksimum dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Yang kelima adalah pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi baik gejala alam maupun gejala sosialnya. Yang keenam adalah aglomerasi atau adanya suatu fenomena mengelompok yang menjadi suatu bentuk atau struktur. Yang ketujuh adalah nilai kegunaan atau konsep yang berkaitan tentang suatu wilayah yang mampu berkembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan pada suatu wilayah. Yang kedelapan adalah interaksi atau interpendensi adalah suatu konsep yang menunjukkan keterkaitan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Yang kesembilan adalah diferensiasi areal, yaitu konsep yang membandingkan 2 wilayah karena setiap wilayah memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Yang 10 atau terakhir adalah keterkaitan ruang, yaitu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan wilayah atau penyebabnya. Ada prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama adalah prinsip distribusi atau penyebaran, yang kedua prinsip interrelasi atau keterkaitan, yang ketiga prinsip deskripsi atau penggambaran, dan yang terakhir adalah prinsip korologi atau gabungan. Ada juga pendekatan geografi, yaitu penelitian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada pendekatan spasial atau keruangan, yang meliputi aspeknya itu lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya pada masyarakat. Yang kedua, pendekatan ekologi atau lingkungan, yaitu berfokus pada suatu perilaku organisme dan perubahan fenomena di lingkungan yang terjadi dengan mandiri tanpa keterkaitan. Dan yang ketiga adalah pendekatan regional atau kompleks wilayah, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai kawasan. Ada juga aspek geografi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah geografi fisik, yaitu mempelajari gejala fisik di permukaan bumi seperti tanah, air, udara, dan segala macamnya melalui proses.
Yang kedua adalah geografi manusia. Geografi manusia itu manusia yang dijadikan objek utama untuk dipelajari di permukaan bumi. Yang ketiga adalah geografi regional yang merupakan gabungan antara geografi fisik dan juga geografi manusia. Oke, sekian video dari saya tentang dasar-dasar ilmu geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.